Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 147. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Zantai Liuli menawarkan pada para pemimpin pasukan untuk bekerja sama mengalahkan pasukan mayat dan juga formasi yang ada. Setelah bujuk rayu, para pemimpin ini pun setuju untuk bergabung. Melihat hal seperti ini, gadis bernama Zantai Liuli segera menjelaskan informasi apa saja yang berhasil dia dapatkan sebelumnya. Dari informasi yang ada, mereka harus melawan para pasukan luar terlebih dahulu dari pasukan mayat itu. Setelahnya mereka baru bisa menghancurkan 4 formasi secara bersama-sama. Dengan lantang, Zantai Liuli mengatakan jika dirinya memerlukan 4 orang jenius untuk bisa mematahkan formasi tersebut. Mu Chen yang mendengarkan hal seperti ini jelas terkejut. Saat ini hanya ada 3 orang yang bisa menumbuhkan semangat juang. Orang itu adalah Mu Chen sendiri, Zantai Liuli, dan juga Xiao Tian. Orang keempat yang diperlukan jelas akan sangat sulit untuk ditemukan. Melihat keraguan di mata setiap orang, Zantai Liuli mulai berkata, "Aku tahu orang keempat akan sulit untuk dicari, namun hal ini bisa diganti dengan 3 komandan dengan semangat juang yang tinggi." Mendengarkan kata-kata seperti ini, seorang pria berkata, "Aku khawatir formasi ini akan sulit untuk dihancurkan. 3 komandan tidak akan bisa menandingi seorang jenius semangat juang. 3 komandan ini juga belum tentu memiliki pemikiran yang sama." Karena penasaran, Mu Chen segera bertanya, "Dari informasi yang Nona Zantai berikan, jika formasi keempat tidak bisa dihancurkan, maka usaha yang ada akan sia-sia, bukan?" Zantai Liuli yang mendengarkan hal seperti ini pun langsung menjawab, "Itu memang benar. Namun jika 3 formasi bisa dihancurkan dengan cepat, maka formasi keempat akan melemah dan lebih mudah untuk dihancurkan." Mendengarkan jawaban seperti ini, Mu Chen hanya memandang gadis itu tanpa berniat untuk protes atau bertanya lagi. Melihat tidak ada yang bertanya, Zantai Liuli segera memerintahkan untuk berdiskusi soal 3 komandan yang akan memberikan bantuan. Setelah semua pemimpin kembali ke pasukan, Mu Chen memutuskan untuk mendekati Zantai Liuli. Dengan cepat dia bertanya dari mana semua informasi ini didapatkan. Gadis itu pun menjawab jika dirinya bertemu dengan beberapa komandan di bawah Kaisar Formasi Surgawi. Mereka lah yang telah memberitahu semua hal ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya secara singkat. Sebelum akhirnya dia mengatakan, "Karena kita telah bekerja sama, aku harap Nona Zantai tidak mempermainkan kita semuanya." Setelah mengatakan hal seperti itu, Mu Chen mulai kembali ke pasukannya tanpa bertanya lebih jauh. Setelah kepergian Mu Chen, Fang Yi mulai kembali ke sisi dari Zantai Liuli. Dia kemudian mengingatkan gadis ini soal janjinya untuk menghancurkan Mu Chen. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Zantai Liuli berkata, "Mu Chen bukan orang yang mudah dihadapi. Saat ini hal terpenting adalah apakah aku bisa menjadi seorang master formasi pertempuran atau tidak." Fang Yi hanya bisa mendengus kesal lalu menjawab, "Aku sudah memberimu syarat dan aku yakin adikmu tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Mendengarkan hal seperti ini, Zantai Liuli hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan di balik anggukan kepala itu, dia sebenarnya sudah menyimpan dendam yang besar. Setelah semua pemimpin berdiskusi dengan pasukan masing-masing, mereka kembali dengan keadaan sudah siap untuk bertarung. Melihat semua orang sudah membawa pasukannya, Zantai Liuli segera memerintahkan untuk menyerang pasukan luar dari pasukan mayat terlebih dahulu. Gadis itu juga berjanji jika dirinya akan menjamin untuk meminimalkan kerugian yang akan terjadi. Tak lama, pasukan Pavilion Ilahi sudah melaju di barisan paling depan. Melihat tindakan seperti ini, para pasukan yang lainnya pun juga langsung mengikuti di belakangnya. Melihat semangat juang yang mengancam, para pasukan mayat langsung maju menghadapi hal itu. Ketika 2 serangan bertemu, pasukan Pavilion Ilahi mulai membuat robekan agar pasukan lain bisa menerobos dan membantu mengalahkan pihak lawan. Setelah beberapa waktu, banyak pasukan mayat berhasil diubah menjadi debu. Mu Chen yang melihat semangat juang dari gadis itu langsung menatap serius. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Zantai Liuli terlihat begitu menakjubkan.
Di sisi yang berbeda, para pasukan lain mulai merasa senang dengan keberhasilan untuk mengalahkan pasukan luar pada tahap awal. Mu Chen yang menyadari hal ini tidak merasakan hal yang sama. Dia jelas tahu jika ini hanya kesenangan di tahap awal saja, dan benar sesuai dugaan dari Mu Chen, sejak tak lama semangat juang pasukan mayat mulai membumbung dengan begitu tinggi ke arah langit. Hal ini membuat pasukan Pavilion Ilahi mulai merasakan sebuah tekanan yang besar. Melihat semangat juang yang mulai melemah, Santai Liuli berteriak, "Sekte King Yun, Sekte Vajra, kerahkan semangat juang kalian." Mendengarkan kata-kata seperti ini, semangat juang dari kedua pasukan itu mulai menyerbu ke depan dari pasukan mayat. Tak lama Santai langsung memerintahkan Istana Suwantian untuk menyerang dari sisi kanan, sementara pasukan Alam Daluo akan menjaga barisan paling belakang. Mendengarkan perintah seperti ini, Liu Yan langsung memerintahkan pada Xiao Tian untuk menumbuhkan semangat juang pasukan Istana Suwantian. Semangat juang yang telah terbentuk pada akhirnya mulai bisa menahan seluruh serangan dari arah kanan. Dengan tegas Santai Liuli berkata, "Kita ada di perahu yang sama. Jika ada yang tidak mampu melawan, silahkan panggil bantuan." Mu Chen bisa melihat jika gadis itu begitu tenang meskipun tengah dikepung oleh pasukan mayat. Hal ini membuat banyak pasukan besar begitu tertib hingga pertahanan mereka terlihat begitu kokoh. Jiuyu juga setuju dengan hal seperti ini. Dengan motif tersembunyi, seharusnya begitu sulit untuk memimpin pasukan. Namun siapa sangka gadis Santai Liuli bisa melakukannya. Dengan semangat juang yang membumbung tinggi, banyak pasukan mayat kini telah berubah menjadi debu. Tapi kemenangan ini juga mulai membuat beberapa pasukan Alam Utara kelas 1 mati terbunuh. Hal itu jelas membuat beberapa pemimpin melayangkan protes. Namun dengan cepat Santai Liuli menjelaskan jika pasukan atas harus menyimpan tenangan untuk pertarungan selanjutnya. Mendengarkan hal seperti ini, tidak ada lagi yang berani melayangkan protes terhadap Santai Liuli. Mereka mulai menyadari jika bukan karena Santai Liuli, maka kerugian yang akan mereka dapatkan juga semakin besar. Setelah pertarungan sengit, semangat juang dari pasukan mayat mulai melemah, dan mereka juga mulai bisa melihat bagian terdalam dari reruntuhan kematian ini. Hanya dengan melihatnya, mereka semuanya bisa merasakan tekanan yang begitu mengerikan. Mu Chen yakin jika di dalam sana formasi pertempuran 4 roh berada, dan setelah beberapa saat pasukan mayat luar berhasil dikalahkan. Hal ini jelas menjadi kesuksesan besar bagi Alam Utara. Tak lama para pasukan ini mulai masuk lebih dalam. Santai Liuli bisa melihat seperti apa bentuk formasi pertempuran itu. Tak lama Nona Santai Liuli berkata, "Terima kasih untuk para pasukan yang telah membantu di area luar. Berikutnya biarkan ini menjadi urusan para pasukan atas." Mendengarkan hal seperti ini, tatapan mata semua orang menjadi penuh dengan semangat. Mereka berharap pasukan itu bisa menghancurkan formasi pertempuran 4 roh nantinya. Jika sampai gagal, mereka yakin ini pasti akan menjadi dendam karena mereka sudah kehilangan begitu banyak pasukan tempur sebelumnya. Tak lama sebuah suara mulai terdengar dari dalam, dan mereka bisa melihat kabut hitam secara perlahan mulai menghilang. Hal itu membuat banyak orang bisa menyaksikan pasukan yang berbaris dengan cara begitu rapi. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit, namun tekanan yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya daripada pasukan mayat yang ada di area luar. Saat ini para pasukan Alam Utara mulai bisa merasakan getaran dari tanah yang telah mereka pijak. Bersamaan dengan itu mereka melihat jika mata dari pasukan mayat di depan sana mulai terbuka. Tatapan mata ini membawa aura perang yang sangat kental. Bahkan dalam waktu singkat semangat juang dari pasukan mayat mulai naik ke udara yang kemudian membentuk 4 perisai berwarna hitam dengan pola-pola misterius. Santai Liuli yang melihat hal seperti ini langsung merubah tatapannya menjadi lebih serius. Perisai hitam ini seharusnya merupakan formasi pertempuran 4 roh. Namun karena formasi itu belum aktif, baik Santai Liuli maupun yang lainnya tidak bisa untuk mendeteksi kekuatannya. Gadis cantik itu juga segera berkata, "Ini adalah formasi pertempuran. Aku yakin jika dengan bantuan penuh Tuan Mu Chen dan juga Tuan Xiao Tian,
kita akan bisa menghancurkannya dan memetik hasilnya. Mendengarkan hal seperti ini, Xiao Tian sudah siap untuk berjuang, sementara Mu Chen segera bertanya tentang tindakan selanjutnya. Dengan lembut, santai Liu Li bertanya, apakah kalian sudah memilih pemimpin untuk formasi keempat? Dengan cepat Mu Chen dan juga Xiao Tian menganggukkan kepala mereka sebelum akhirnya muncul orang yang akan mengisi formasi keempat. Setelah melihat ini, santai Liu Li segera menjelaskan, kali ini kalian hanya bisa memimpin pasukan sendirian. Tidak ada batasan jumlah pasukan. Namun karena juga harus ingat, jika semakin kuat perlawanan maka formasi pertempuran juga akan semakin kuat. Mendengarkan hal-hal seperti ini, para raja dari alam Daluo langsung menatap Mu Chen. Mereka berkata, jika Tuan Mu Chen memerlukan bantuan, maka pasukan kami siap membantu. Membalas hal ini, Mu Chen hanya melayangkan senyuman tipis sambil menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian pasukan Paviliun Ilahi mulai maju untuk memimpin. Namun dengan cepat Xiao Tian menghentikannya. Pemuda itu berkata, Nona santai Liu Li, kau telah memberikan begitu banyak informasi. Jika kami masih membiarkanmu memimpin, maka ini akan terlalu berat. Maka izinkan aku untuk menjadi yang pertama memasuki formasi. Mendengarkan hal seperti ini, kilatan amarah mulai nampak di wajah santai Liu Li. Melihat hal itu, dengan sengaja Xiao Tian berkata lagi, apakah Nona santai keberatan? Hal apa yang sebenarnya kami tidak tahu. Pandangan mata semua orang pada akhirnya mulai tertuju pada santai Liu Li. Mereka mulai menerka-nerka hal apa yang masih disembunyikan oleh gadis ini. Karena takut semua rencananya kacau, santai Liu Li segera menjawabnya, jika Tuan Xiao Tian begitu berani, kau pasti bisa melakukannya. Mendengarkan jawaban ini, dengan cepat Xiao Tian langsung memanggil pasukannya dan mengaktifkan semangat juang. Saat ini pasukan dari Istana Xuantian berjumlah 15.000 orang, dan jumlah ini jelas lebih banyak dari pasukan Raja Lisan. Namun tak berapa lama semua orang dibuat terkejut karena Xiao Tian juga memanggil 10.000 orang dari pasukan Istana Xuantian. Melihat hal seperti ini, bisikan mulai terdengar dari segala penjuru. Mereka jelas tidak menyangka pemuda itu akan bisa mengendalikan dua pasukan sekaligus dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Tak lama, tatapan mata Xiao Tian mulai bertemu dengan tatapan mata Mu Chen, dan dengan sombongnya Xiao Tian pun tersenyum sinis. Kartu traf ini sudah lama dia miliki, namun jelas biaya yang dikeluarkan begitu mahal, sehingga saat melawan Mu Chen sebelumnya, dia tidak bisa mengungkapkannya. Mu Chen yang melihat hal seperti ini terlihat masih tetap tenang. Dia tidak terkejut sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Tian. Meskipun terlihat sangat kuat, Mu Chen masih belum yakin jika Xiao Tian akan bisa mengalahkannya. Tak ingin mengulur waktu lebih lama, Xiao Tian segera berdiri di depan dua pasukannya dan mengajak mereka untuk segera pergi ke medan pertempuran. Semangat juang dari kedua pasukan ini perlahan mulai naik bersamaan dengan hilangnya pasukan itu. Tak lama, santai Liu Li mendekati Mu Chen dan berkata, jika Tuan Mu Chen tidak percaya, maka Anda bisa pergi sebelum aku. Kali ini, Mu Chen yang diajak berbicara langsung menjawabnya, aku percaya dengan Nona santai. Silahkan, Nona pergi terlebih dahulu. Mu Chen jelas tidak ingin menunjukkan keraguan yang ada. Dia hanya ingin mengikuti alur dari permainan yang dimainkan oleh santai Liu Li. Tak lama kemudian santai Liu Li meminta pasukannya untuk segera mengikuti dirinya. Mendengarkan perintah seperti ini, orang-orang mulai melihat jika di udara semangat juang terasa begitu kental. Hal ini terjadi karena semangat juang dari pasukan Paviliun Ilahi sudah berjumlah 30.000 orang. Melihat adegan seperti itu, jelas Mu Chen cukup terkejut. Sebelumnya dia hanya melihat sedikit pasukan, namun ketika santai Liu Li memanggil pasukan yang muncul jumlahnya begitu mencengangkan. Melihat hal seperti ini, Xiao Tian langsung tidak senang.
Bahkan pemuda itu berkata, "Dengan begitu banyak pasukan aku takut Nona Santai tidak akan bisa mengendalikannya." Santai Liuli yang mendengarkan kata-kata seperti ini hanya membalas, "Itu tidak akan mengganggu Komandan Xiao Tian." Tak lama gadis Santai Liuli langsung mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen dan dia mengatakan, "Tuan Mu Chen, formasi ini akan sulit untuk ditembus hanya dengan 5.000 pasukan yang kau miliki, dan aku tidak terlalu yakin." Mu Chen hanya tersenyum tipis sebelum pada akhirnya dia meminta izin pada para raja alam Daluo dan juga yang lainnya. Para raja itu dengan berani berkata, "Selagi Raja Mu Chen mampu mengendalikannya, maka pinjamlah pasukan kami." Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen terlihat begitu senang dan dia langsung meminta izin untuk langsung meminjam kekuatan dari 4 pasukan yang ada. Mendengarkan permintaan Mu Chen, jelas semua orang begitu terkejut jika dijumlahkan pasukan ini mencapai lebih dari 30.000 orang. Dengan pasukan sebanyak ini, mereka takut jika Mu Chen tidak akan pernah bisa mengendalikannya, hingga membuat dirinya sendiri jatuh dalam sebuah kerugian. Namun karena Mu Chen terlihat begitu percaya diri, para raja akhirnya menyerahkan pasukan mereka untuk dipimpin seorang Mu Chen. Pemuda itu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya mulai melambaikan tangannya. Hanya dengan hal seperti ini, pasukan yang ada di alam Daluo langsung mengikuti perintah dari seorang Mu Chen. Dari kejauhan, Xiao Tian menyaksikan apa yang dilakukan Mu Chen, yang kemudian dia berkata, "Kau cukup bodoh melakukan hal seperti itu. Jika perjuangan kami sia-sia karena ulahmu, maka alam Daluo kalian harus membayar harga yang mahal." Mu Chen dengan santai menjawabnya, "Aku harap bukan Komandan Xiao Tian yang merugikan kami." Melihat perdebatan seperti ini, Santai Liuli langsung menengahi, "Jangan berdebat lagi, mari gabungkan kekuatan untuk menghancurkan formasi ini." Menerima perintah seperti itu, Xiao Tian langsung pergi dengan pasukannya, diikuti dengan Santai Liuli dan juga pasukan miliknya. Melihat kepergian 2 orang itu, Mu Chen segera berpamitan pada raja yang lain. Melihat kepergian dari seorang Mu Chen, Xiu Yu berpesan agar Mu Chen tetap mengutamakan keselamatan diri sendiri. Melihat kekhawatiran dari gadis itu, Mu Chen hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku akan melakukan yang terbaik." Setelah berkata seperti ini, Mu Chen langsung pergi membawa pasukan alam Daluo. Tak lama mereka mulai masuk ke dalam cahaya hitam yang membuat tubuh mereka tidak bisa terlihat dari arah luar. Setelah keempat pasukan memasuki formasi itu, semangat juang langsung meletus begitu saja. Tak lama kemudian semangat juang dari pasukan 4 roh yang merupakan pasukan mayat juga mulai berteriak untuk menumbuhkan semangat juang yang ada. Dan semangat juang ini terlihat begitu besar hingga mengamuk membentuk sebuah gelombang hitam raksasa. Melihat adegan seperti ini, para pasukan alam utara yakin jika formasi pertempuran 4 roh sudah benar-benar diaktifkan. Mu Chen masih terus membaca keadaan di sekitarnya. Dia bisa merasakan jika kabut hitam yang ada mulai mengganggu pernafasan mereka. Dengan cepat dia mulai memastikan keadaan pasukannya sendiri. Dari sorot mata mereka tidak terlihat adanya ketakutan yang terpancar. Hal itu sangat jelas berpengaruh dari semangat juang yang Mu Chen miliki saat ini. Dirinya ingin melihat sekuat apa formasi pertempuran 4 roh nantinya. Tak lama kemudian Mu Chen mulai merasakan semangat juang dari pihak lawan, dan semangat juang ini dengan cepat mulai mengalir bagaikan lautan yang begitu luas. Sebuah suara halus mulai terdengar. Hal ini membuat keempat simbol formasi roh mulai aktif. Keempat formasi tersebut terbagi menjadi formasi naga biru, formasi harimau putih, formasi kura-kura hitam, formasi burung merah. Orang yang masuk pertama akan menjadi lawan dari formasi naga biru yang terkenal paling kuat di antara yang lainnya. Suara berkata, keempat formasi ini akan aktif secara bersamaan. Namun siapapun yang berhasil menerobos terlebih dahulu akan mampu melewati ujian formasi pertempuran dan memberi penghormatan pada yang mulia. Mendengarkan semua ini, Mu Chen mulai paham jika dirinya akan melewati formasi kura-kura hitam.
dan dia juga mulai paham dengan maksud Zantai Liuli sebelumnya. Gadis itu sengaja melakukan hal seperti ini untuk membuat sebuah jebakan. Jika dia tidak bersikap seolah mencurigakan, maka tidak akan ada yang mau menempati posisi pertama dan melawan pasukan terkuat, yaitu pasukan yang berada di formasi naga biru. Mu Chen juga baru menyadari jika perkataan Zantai Liuli itu berbohong. Formasi ini tidak harus dihancurkan secara bersamaan, melainkan siapa yang tercepat, maka dia yang akan mendapatkan warisan itu. Memikirkan semua ini, Mu Chen mulai yakin jika Xiao Tian pasti akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan warisan karena harus mengurus formasi yang paling kuat, yaitu formasi naga biru. Dari kejauhan wajah Xiao Tian terlihat sangat pucat, namun dari wajahnya tergambar kemarahan yang begitu kental. Dia jelas tidak menyangka apabila gadis bernama Zantai Liuli akan mempermainkannya sejauh ini. Di tengah kemarahan itu, formasi pertempuran empat roh masih terus bergemuruh dan menandakan jika hal itu akan segera meletus. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang akan bisa menembus formasi empat roh ini hingga mendapatkan warisan dari master formasi pertempuran surgawi nantinya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Obrol Shop.